Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Di video kali ini saya kembali lagi untuk perekaman pergerakan saham-saham dari sektor otomotif, poultry, dan semen-semenan. Pertama ada ASI, kedua Auto, ketiga IMAS, keempat IMJS, kelima MPMX, keenam GJTL, ketujuh Cepin, ke-8 Japa, ke-9 Main, ke-10 SMGR, ke-11 INTP, dan terakhir SMBR. Langsung saja ke saham pertama. Ada ICE yang ditutup di harga 6.550 menguat 1,55%. Kalau dilihat dari transaksi asing net buy. Kalau di broker sebenarnya ASCI ada akumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. ICE kembali mantul dari support dan kondisi seperti ini biasanya dia mencoba untuk kembali naik walaupun dengan volume yang kurang. Oke, tapi ada peluang ASII bisa rebound. Kalau ke 7.000 sih untuk saya agak berat ya, 10%, tapi ya kalau dapat 3% sampai 5% tuh mungkin aja seminggu ke depan asalkan ISG dengan catatan ISG ya arahnya 7.050 7.100. Berarti ada potensi dia itu ke arah 6.700 sampai 6.800. Berarti sekitar 3 sampai 5% ya. Jadi kalau harga sekarang tuh memang harga-harga nanggung. Kalau mau stop loss di bawah 5.200 terlalu dalam. Kalau mepet di bawah 6.400 risk reward menarik. Nggak masalah sebenarnya cut loss di bawah 6.400 tuh ya. Yang penting jangan nyesal aja kalau ternyata mantul. Ya udah sesuai trading plan Bapak Ibu. Risk rewardnya udah sesuai ideal kan. Rewardnya sekitar 4%, risknya 2% aja. Berarti 1:2. Ya udah, walaupun ada EMA 200 di situ, kalau menurut saya ASII kalau jebol 6.400 tandanya lemah. Kemungkinan ISG juga ke bawah. Seperti itu. Untuk ASII, langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Auto yang ditutup di harga 3.040, terkoreksi 5%. Kalau dilihat dari transaksi asing net sell. Kalau di broker sebenarnya Auto didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Untuk Auto masuk dalam indeks MSCI small cap apa ya. Tapi sahamnya ya sudah rally duluan ya. Dari Maret itu udah rally dia. Dari 1.600 ke 3.600 berarti 100% lebih. Ya sekarang mungkin nggak sih naik lagi. Kalau menurut saya sih saatnya mulai ada koreksi dulu ya. Mungkin juga dia dalam pembentukan koreksi ABC. Seperti ini. ABC-nya bisa aja. C-nya itu bisa sampai 2.200. Kalau menurut saya seperti ini gambarannya. 33% agak berat ya. Menurut saya sih keterlaluan lah kalau dia turun 33%, maksimal ya 20% lah. Itu pun kalau ISG-nya terlalu dalam crashnya. Kalau menurut saya paling ya 2.500 2.600 itu aja koreksi ABC-nya. Terlalu dalam kalau ke 2.200 sampai 2.000. Karena ISG kalaupun koreksi di September atau Oktober pasti koreksi nggak? Ya pasti ada koreksi antara 2 bulan itu. Ya maksimal mungkin 2% sampai 3% aja yang nggak terlalu dalam, kecuali memang ada sentimen dari luar tiba-tiba crash ya mungkin aja. Kalau dari dalam mungkin ya nggak terlalu dalam lah dia koreksi. Jadi kalau menurut saya ya kalaupun Auto ini koreksi nggak lebih dari 2.500 itulah ya, bahkan mungkin di atas 2.500, mungkin di atas 2.800 saja dia. Tinggal lihat aja nanti gimana kondisinya. Dan mungkin juga dia bisa langsung naik ya. Kuncinya memang kalau mau Auto tuh bertahan di atas 3.000. Ya, kalau dia tembus minggu ini 3.300-nya ya bisa nge-swing atas dulu. Mungkin 10% bisa ke 3.600. Jadi seperti itu untuk Auto. Kalau dilihat dari time frame weekly-nya memang volumenya besar. Tapi sahamnya nggak kemana-mana, kemungkinan besar ini bisa jadi swing low minggu kemarin dan rebound minggu ini. Ya, targetnya masih sama itu 3.300 dan 3.500. Tapi terlalu tinggi kalau ke 3.500 ya. Oh ini harganya yang update mana sih? Nggak update ya. Coba lihat dulu ya. Takutnya salah analisa. Wah, di 3.040 ya tutupannya. Berarti salah nih ya. Nggak update. Yang ini yang benar. Kalau di time frame weekly-nya berarti kalau dia naik 20% agak berat menurut saya. Kalau dia nge-swing atas 12% ini 5 sampai 6% ya mungkin ya. Itu aja dulu. Karena Alta tutupannya di 3.040. Ya, mohon maaf tadi ada salah nih. Berarti kemungkinan besar ya tetap konsolidasi dan masih akan menguji resistennya minggu ini untuk Auto. Langsung saja ke saham selanjutnya.
Ada IMAS yang ditutup di harga 1795, terkoreksi 0,55%. Kalau dilihat dari transaksi asing net buy. Kalau dibongkar semuanya, IMAS di distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. IMAS di bawah 1800 dan ya kalau menurut saya trendline downtrendnya ini bisa mantul ya, bisa potensi nge-swing atas, ini bisa dijadikan support minor. Nah kalau Bapak Ibu spekulasi buy di harga sekarang nggak masalah, boleh-boleh aja, tapi disclaimer ya, target swingnya ya kalau jalan nih bisa 2000, ada potensi upside 10%, tapi disclaimer ya, kemungkinan besar sih minggu ini bisa rebound. Yang penting tadi ISG kalau rebound, saham-saham itu pasti ada sektor rotasi, pasti kecipratan semua, tapi ya persentase profitnya ya berbeda-beda. Kemungkinan besar IMAS juga teknikal rebound minggu ini, seperti itu. Untuk IMAS, langsung saja ke saham selanjutnya. Ada IMJS yang ditutup di harga 332, terkoreksi 1,19%. Kalau dilihat dari transaksi asing net sell. Kalau dia bakar semuanya, IMJS diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. IMJS kalau beli harga sekarang ada potensi, nggak ada potensi menurut saya, tapi supportnya agak jauh ya, 318 ya, berarti kondisi seperti ini nih harga pertengahan, tapi ada peluang technical rebound. Itu aja ya untuk MJS. Kalau dilihat dari time frame weekly-nya memang kurang bagus ya candlenya, tutupan dan pembukaan minggu kemarin itu sama di harga terendahnya. Tapi ya koreksinya juga volume-nya kecil. Kemungkinan besar menurut saya tetap ada technical rebound. Seperti itu untuk MJS. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada MPMX yang ditutup di harga 1030, terkoreksi 0,96%. Kalau dilihat dari transaksi asing net sell, kalau dibongkar semuanya, MPMX di distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. MPMX masih aman. Kalau menurut saya tetap ada peluang nge-swing atas, rebound tembus juga 1050-nya dengan target ya kalau dikasih 10% lumayan juga lah ya. Minggu ini 10%, sorry maaf, 5% ke 1100. Nah itu lumayan tuh, bahkan bisa 7%, tapi disclaimer ya, harga sekarang juga harga tanggung, supportnya ada di 1000 ya. Seperti itu untuk MPMX. Kalau dilihat dari time frame weekly-nya, candlenya doji dan ya masih oke, pergerakannya menurut saya masih berpeluang ke atas untuk MPMX. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada GJTL yang ditutup dari 830, menguat 1,21%. Kalau dilihat dari transaksi asing net buy, kalau dibongkar semuanya, GJTL ada sedikit akumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. GJTL ya ini dia di area support. Supportnya ya memang 800. Kalau menurut saya, kalaupun turun lagi masih sama analisanya sebelumnya ya, nge-swingnya paling mantok ya 720, paling menguji EMA 200-nya, bahkan mungkin di 750 ini sudah mantul. Kalau Bapak Ibu sabar menunggu sampai naik ya boleh-boleh juga, bagaimana strategi Bapak Ibu aja average down-nya. Nah kalau mau tahu cara bagaimana average down-nya, karena juga GJTL ini termasuk saham yang berfundamental bagus, Bapak Ibu bisa join di grup komunitas Borneo Trader, pilih gabung di YouTube dan pilih yang Pro Trader. Di situ ada videonya untuk bagaimana cara average down Bapak Ibu ya, dengan tekniknya di situ. Jadi Bapak Ibu bisa tinggal ikutin dan tenang seperti itu. Klik gabung kalau berminat. Seperti itu ya untuk GJTL. Kalau menurut saya bisa ada potensi tetap technical rebound minggu ini. Jadi kemungkinan besar saham-saham juga arahnya ke atas ya, tapi disclaimer, memang ISG sudah di area resisten, memang sudah rawan juga kena buang, tapi ya semoga sesuai analisa bisa nge-swing atas ya. Seperti itu untuk GJTL. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Cepin yang ditutup di harga 5125, terkoreksi 0,96%. Kalau dilihat dari transaksi asing net sell, kalau dibongkar semuanya, Cepin di distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Cepin juga minggu kemarin itu naiknya cuman berapa nih, dari 5100 ke 5400, lumayan 4%an dia naik, tapi kemudian kempes turun lagi ya, wajar dengan kondisi SG seperti ini ya. Ini bisa jadikan support. Kalau saya sih supportnya tetap pakai 5000 ini aja, support kuat, karena nanggung kasih support di 5125 itu. Nah ini resistennya ada di sekitaran 5400 5500 ya. Dengan kondisi seperti ini, kalau menurut saya tetap potensi ada technical rebound untuk Cepin. Jadi karena juga dalam pembentukan tree Black Rock, kemungkinan besar technical rebound ya untuk Cepin. Tapi untuk tinggi enggaknya kita nggak tahu. Tapi ada peluang technical rebound. Seperti itu untuk Cepin. Langsung saja ke saham selanjutnya.
Ada Japa yang ditutup di harga 1300 menguat 0,77%. Kalau dilihat data transaksi asing net buy. Kalau dibuka semuanya Japa di distribusi. Langsung saja ke teknikalnya, Japa juga minggu kemarin sempat rebound 1 hari doang. Senin aja dia naik berapa persen? 1,5% habis itu kena guyur. Nggak mampu dia tembus 1350-nya dan turun lagi. Kemungkinan besar sih mantul. Karena minggu kemarin dia membentuk swing low. Mestinya aman kalau Bapak Ibu mau spekulasi buy, boleh nggak sih? Boleh-boleh aja, tapi disclaimer ya. Risknya kecil. Kalau turun dari 1280 ya kalau mau pertimbangkan stop loss silakan juga. Ya mestinya ya out turun dari 1280 ya, target swingnya ya 1350 itu aja dulu, atau ya sekalian 1400, pokoknya area atas ini. Tinggal lihat nanti dia kalau dia tembus 1350 kuat nggak. Kalau kuat ya hot aja terus seperti itu. Untuk Japa langsung saja ke saham selanjutnya. Ada main yang ditutup di harga 470 menguat 0,85%. Kalau dilihat data transaksi asing net buy. Kalau di semuanya main di distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Main juga ya masih konsolidasi. Minggu kemarin dia udah 4 kali mencoba menembus EMA 200 gagal. Tapi kemungkinan besar hari Senin atau minggu depan itu rebound ya, tembus. Tapi disclaimer ya, keputusan jual beli di tangan masing-masing. Targetnya kemana? Targetnya 500. Minggu ini harus sampai 500-nya. Jadi ada potensi upside sekitar 30 poin, supportnya ada di 450. Hitung aja risk rewardnya. Seperti itu untuk main. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada SMGR yang kembali tutup di harga 6.400 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dilihat dari transaksi asing seminggu kemarin itu net buy. Kalau dibakar semarinya SMGR ada akumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. SMGR menurut saya juga potensi besar, tapi disclaimer karena dia juga di atas EMA 200-nya, mantul dari EMA 200. Minggu ini rebound. Targetnya kalau ini sampai 7.200 7.300. Jadi ada potensi upside sekitar ya 3-5% lah ya. Kalau kondisi seperti ini. Bahkan 6% bisa dapat tuh. Tapi disclaimer ya. Kalau menurut saya peluang besar sih ke atas dulu teknika rebound untuk SMGR minggu ini. Kalau dilihat dari time frame weekly-nya juga ya koreksinya volume kecil biasa aja, menurut saya masih aman untuk SMGR di atas 6.800 seperti itu untuk SMGR. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada INTP yang ditutup di harga 10.600, terkoreksi 0,93%. Kalau dilihat data transaksi asing net buy. Kalau dibakar semarinya INTP di distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. INTP mantul dari supportnya 10.400 itu, dan ya ini kayaknya tutupannya kurang pas ya. Tutupannya kan di 10.600 kalau dilihat dari, dan ini di 10.700 ya, beda-beda tipis lah ya. Yang pastinya kalau menurut saya tetap INTP akan teknika rebound minggu ini ya. Targetnya ya 11.000 itulah. Kalau udah kasih 3% lumayan, atau 4% karena 10.600. Jadi seperti itu. Untuk INTP walaupun MACD-nya tajam mengarah ke bawah, bar chart di bawah 0 juga makin dalam dan juga volumenya cukup besar saat turun, tapi ya masih sama. Saham turun pasti ada teknika rebound. Nah, itu bisa dimanfaatin. Menurut saya potensi besar INTP ada teknika rebound. Seperti itu. Langsung saja ke saham terakhir. Ada SMBR yang ditutup di harga 360 menguat 0,55%. Kalau dilihat data transaksi asing net buy. Kalau dia bukan sebenarnya SMBR itu ada akumulasi. Lihat yang warna hijau nih berarti kan broker yang beli. Broker yang beli itu cuma 5 broker dan yang jual tipis-tipis dan banyak broker. Langsung saja ke teknikalnya. Kalau dilihat SMBR potensi teknika rebound. Ya, kalau mau spekulasi buy bisa nggak sih? Kan pertanyaannya seperti itu. Ya ini masih di batas toleransinya, bisa. Pokoknya turun dari 350 tinggalin aja tuh. Berapa? Paling 4% lah cut loss-nya. Targetnya mana? Ini kalau jalan minimal 380 EMA 200-nya atau ya sekitaran 382 itu dan 400. Kemungkinan besar bisa jalan minggu ini. Tapi disclaimer ya untuk SMBR jadi seperti itu.
Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Berniat Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Dan bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Berniat Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chartnya dan juga free konsultasi portofolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.